Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 2, yaitu kelompok perawatan mesin diesel indirect injection L300 tipe 4D55. Di sini kami akan menjelaskan atau menjelaskan langkah kerja dari maintenance pada mesin L300 tipe 4D55. Baik, di sini kami beranggotakan yang pertama saya sendiri yaitu Gigi Bagus Lambang, kedua bagi Bayu Oktaviano, ketiga Ilham Emnur, dan keempat Muhammad Rizky Akbar. Baik, langsung saja kita masuki untuk maintenance atau langkah kerjanya. Yang pertama yaitu pemeriksaan oli mesin dan saringan oli yang akan dijelaskan oleh saudara Rizky Akbar. Kepada Rizky Akbar, silakan. Baik, terima kasih Gigi. Di sini saya akan membacakan materi maintenance. 1. Pemeriksaan oli mesin dan saringan oli. A. Memeriksa dan mengisi oli mesin. Yang pertama ialah tempatkan kendaraan pada tempat yang rata atau datar. Selanjutnya, periksa jumlah oli mesin dengan stik atau tangkai pemeriksa oli mesin. Bila ketinggian oli di bawah batas minimum, isilah oli secukupnya. Dan situ ada max atau minnya. Di sini ada juga perhatian-perhatiannya atau lebih waspada ya. Yang pertama, periksa kembali jumlah oli mesin setelah mengisi oli mesin selama kira-kira 1 menit. Selanjutnya, isilah oli mesin sesuai dengan jenis yang dipergunakan. Bila kendaraan selesai diperbaiki dalam waktu yang lama, hidupkan mesin beberapa saat lalu matikan mesin dan tunggu sebentar. Kemudian periksa jumlah olinya. Dan perhatian yang terakhir, setelah melepas atau mengganti oli cooler atau selangnya cooler hose, periksalah jumlah oli mesin ketika mesin sudah panas atau temperatur air pendingin sudah mencapai 80 derajat Celcius sampai 90 derajat Celcius. Yang B, jangka waktu penggantian oli mesin. Gantilah oli mesin pada 1000 km dan 5000 km pertama. Setelah itu, setiap 3000 km, ganti saringan oli setelah itu, setiap 3000 km. Ganti saringan oli setiap 10.000 km. Yang C, jenis oli mesin. Bergunakan oli mesin dengan kelas yang sama atau lebih tinggi dan dengan kekentalan yang sesuai. Dan di situ ada klasifikasi api, temperaturnya, dan velocity atau SAE. Lanjut saja langsung ke saringan oli. Gunakan saringan oli dengan ukuran seperti pada gambar di bawah ini. Jangan gunakan saringan oli jenis lain. Itu ada gambar jenisnya, apa gambar saringan oli. Dan lanjut ke yang materi selanjutnya, mengganti oli mesin. Hangatkan mesin. Terus tunggu hilang jaringan. Panaskan mesin. Lepaskan drain plug dari oil pan lalu buang oli yang lama. Selanjutnya kencangkan kembali drain plug dan isi oli mesin melalui lubang pengisian. Di situ ada langkah-langkah momen pengencangan. Nah, momen pengencangan drain plug 6 sampai 8 kilometer kg sampai m. Selanjutnya jumlah oli 5,1 liter termasuk oil filter 0,6 liter dan oil cooler 0,3 liter. Mengganti saringan oli. Perhatiannya, ketika membuang oli mesin, oli di dalam saringan oli dan oil cooler termasuk pipa tidak terbuang. Oleh karena itu, kurangilah oli yang akan diisi sejumlah tempat-tempat di atas. Ketika melepas atau mengganti oil cooler atau selangnya, periksa jumlah oli pada kondisi mesin panas atau temperatur air pendingin antara 80 derajat Celcius sampai 90 derajat Celcius. Yang F, mengganti saringan oli. Itu langkah-langkah yang pertama, gunakan filter orange atau sejenisnya untuk melepas saringan oli. Yang kedua, ketika memasang saringan oli, bersihkan permukaan tempat terpasangnya saringan dan berikan sedikit oli pada o-ring.
Yang ketiga, kencangkan saringan oli mesin dengan tangan. Momen pengencangan berkisar antar 1,1 sampai 1,3 kilometer kaki atau M. Perhatiannya, o-ring tidak boleh tertekuk atau terpelintir. Yang keempat, hidupkan mesin beberapa saat. Periksalah kebocoran oli. Yang kelima, setelah mesin dimatikan, periksa kembali jumlah oli dan tambahkan bila perlu. Masuk materi kedua, pengencangan silinder headball. Ketika menambah pengencangan silinder headball, kendorkan bol sedikit, lalu kencangkan kembali sesuai momen pengencangan. Urutan pengencangan seperti terlihat pada gambar. Bisa dilihat gambarnya. Lanjut masuk ke materi yang ketiga, penyetelan valve clearance. Perhatian, penyetelan valve clearance dilakukan setelah menambah pengencangan silinder headball. Yang A, panaskan mesin hingga temperatur air pendingin 80 derajat Celcius sampai 90 derajat Celcius. Yang B, tempatkan piston silinder nomor 1 atau nomor 4 pada TDC, langkah kompresi. Yang C, kendorkan rocker arm, nut, dan putar adjusting screw untuk mengukur dan menyetel valve clearance dengan thickness gig. Dan yang terakhir, kencangkan nut sambil menahan adjusting screw agar tidak ikut berputar. Mungkin itu sekian dari saya lanjutkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Rizky Akbar sudah menjelaskan langkah dari pengecekan saringan oli mesin, kemudian pengencangan silinder headbolt dan penyetelan valve clearance. Sebaiknya untuk untuk langkah selanjutnya saya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang keempat yaitu penyetelan tegangan tali kipas. Setel posisi alternator sehingga dapat dilenturkan sebesar 10 sampai 13 mm. Ketika tali kipas ditarik tegak lurus dengan kekuatan 10 kg pada bagian tengah antara alternator puli dan water pump puli. Yang kelima ialah penyetelan tegangan timing belt. Lepaskan lepaskan timing belt up cover dan tempatkan piston silinder silinder 1 pada TDC, langkah kompresi. Periksa kelurusan tanda timing march pada sprocket dan case. Yang B, kendorkan baut pengikat tensioner. Dengan demikian spring akan secara otomatis menekan belt untuk mengatur tegangannya. Yang C, putar crankshaft ke arah putaran normal pada crankshaft sprocket bergeser 2 gigi dan tahan pada posisi tersebut. Dengan ini dimaksudkan untuk mengencangkan belt di sisi tensioner sehingga pengencangan di posisi ini sangat tepat. D, kencangkan kedua baut pengikat tensioner tadi untuk mencegah berubah posisi tensioner bracket. Pertama-tama kencangkan bolt di sisi yang terdapat lubang, membujur lalu kencangkan bolt lainnya. Yang E, putar crankshaft berlawanan arah normal sehingga timing march lurus kembali. Lalu periksa tegangan belt dengan mendorongnya di tengah-tengah antara camshaft sprocket dengan injection pump sprocket. Ya, selanjutnya itu yang keenam ialah penyetelan tegangan timing belt B atau silent shaft drive belt. Yang A, putar crankshaft agar piston pada silinder 1 TDC langkah kompresi dan lepaskan akses cover. Masukkan ujung screw driver di posisi yang ditunjuk oleh arah panah dan cungkil hingga akses cover terlepas. B, dengan mengendorai baut dan nut pengikat tensioner, maka didapat tegangan bolt yang layak. Yang C, kencangkan baut dan nut pengikat tensioner untuk mencegah berputarnya tensioner bracket. Kencangkanlah dahulu nut atau di sebelah bawah. Yang D, pasang akses cover dengan mencocokkan buah tonjolan pada front lower cover. Baiklah, itu penjelasan tiga materi dari saya. Selanjutnya saya lanjutkan oleh saudara saya, yaitu saudara Ilham M. Nur. Kepada saudara Bang Ilham M. Nur, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator.
saya akan melanjutkan materi selanjutnya, itu bleeding fuel system, yang dimana langkah-langkah pertama perawatannya yaitu kendorkan bleeding screw di fuel filter, lalu gerakan pompa fuel feed pump yang terpasang pada fuel filter secara manual, lalu teruskan pemompaan sehingga tidak ada lagi gelembung udara yang keluar, lalu kencangkan bleeding screw, pompa lagi sehingga terasa semakin berat, lalu hentikan pemompaan. Udara yang terdapat di antara injection, pipa, dan nozzle dapat terbuang secara otomatis dengan membersihkan mesin. Lalu pada bleeding air dari fuel filter, bila alarm penunjuk ketinggian air menyala, kendorkan drain plug di bagian dasar fuel filter untuk membuang airnya. Lalu selanjutnya yaitu penyetelan timing injection. Nah, ikuti petunjuk di bawah ini sebagai langkah-langkah berikut. Yang pertama, yaitu periksa timing belt harus sudah disetel dengan baik. Lalu yang kedua, kendorkan nut dan baut masing-masing di dua tempat yang mengikat injection pump. Jangan lepaskan baut dan nutnya. Lalu yang C, kendorkan atau tidak melepas nut yang mengikat injection pump pada 4 buah di sisi injection pump. Ketika mengendorkan nut, tahan delivery valve valve holder dengan spanner agar tidak ikut berputar dengan nut. Lalu ketika pengondoran nut, tahan delivery. Lalu selanjutnya setel timing injection timing dengan cara berikut. Yang pertama, lepaskan pelang dari injection pump sebagian belakang dan pasang press stroke measuring adapter dan dial indikator. Nah, yang perlu diperhatikan yang pertama, sebelum memasang adapter, yakinkan bahwa push rod menuju pada 10 mm. Lalu yang kedua, tonjolan push rod bisa disetel dengan inner nut. Lalu yang B, putar crank pulley hingga piston silinder nomor 1 pada kira-kira 30 derajat bottom titik mati bawah pada silinder. Langkah kompresi setelah dial indikator terletak pada angka 0. Lalu yang C, putar crankshaft ke arah normal untuk menempatkan tanda pada 5 derajat titik mati atas pada silinder dan periksa bahwa dial indikator menunjukkan 1 kurang lebih 0,03 mm. Lalu yang D, bila dial indikator tidak menunjukkan nilai sesuai spesifikasi, miringkan pulley boxley ke kiri atau ke kanan agar dial indikator menunjukkan angka 1 kurang lebih 0,03 mm, lalu kencangkan baut mengikat injection pump. Lalu yang E, ulangi langkah B hingga D untuk memeriksa bahwa sudah dilakukannya penyetelan yang tepat. Lalu yang terakhir yaitu lepas press stroke measuring adapter, pasang plug, dan kencangkan setiap komponen. Lalu selanjutnya ada materi selanjutnya itu penyetelan idling speed. Nah, di sini yang perlu diperiksa terlebih dahulu sebelum penyetelan. Yang pertama, panaskan mesin hingga temperatur air pendingin 80 derajat sampai 90 derajat Celcius. Lalu yang kedua, valve cleaners harus sudah disetel sesuai dengan spesifikasi. Lalu yang ketiga ada injection timing 5 derajat pada titik mati atas silinder. Lalu yang keempat ada
Yang keempat, injection nozzle bekerja dengan normal. Lalu setelah kecepatan idling sebagai berikut. Setel kecepatan idling sebagai berikut. Yang pertama, kendorkan lock nut pada idle adjusting crew dan putar crew searah atau berlawanan arah jarum jam agar mendapatkan 750 kurang lebih 50 rpm. Lalu yang kedua, setelah penyetelan, kencangkan lock nut. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Bang Ilham Indor sudah menjelaskan tentang penyetelan penjelasan tentang bleeding full system, penyetelan timing injection, dan penyetelan injection speed. Baiklah, selanjutnya akan diteruskan oleh saudara kita yaitu Bayu Octaviano. Kepada Bayu Octaviano dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi yaitu pada nomor 10 yaitu pemeriksaan nozzle. Pada pemeriksaan nozzle, pertama pasang nozzle pada nozzle tester dan gerakan tester handle. Lalu B, gerakan tester handle dengan kecepatan lebih dari 60 siklus per menit dan baca tekanan pada gignya. Penunjuk akan berangsur-angsur naik dengan jarum bergetar saat nozzle sedang injeksi. Tekanan saat mulai injeksi adalah tekanan saat jarum mulai bergetar. Periksa nozzle sesuai petunjuk di bawah ini. Perbaiki atau ganti nozzle yang rusak. Selanjutnya ini. Pemeriksaan nozzle. Untuk pemeriksaan, pertama gerakan tester handle kira-kira 1 langkah per menit. Itu getaran pada needle valve ketika tester handle dipompa, nozzle akan menyemprot menghasilkan suara tersendat-sendat dan getaran pada needle valve akan dapat dirasakan pada tester handle. Lalu kondisi penyemprotan harus pada pola penyemprotan A pada gambar, sedangkan pola yang lainnya tidak normal. Kadang-kadang bahan bakar akan disemprotkan dengan aliran lurus dan kasar, sehingga meninggalkan tetesan bahan bakar pada lubang-lubang kecil setelah penyemprotan. Gejala ini terjadi hanya selama pemeriksaan, dan itu bukan berarti kondisi nozzle tidak normal. Lalu gerakan tester handle kira-kira 4-6 langkah setiap detiknya. Di nomor 11, pemeriksaan kebocoran nozzle. Gerakan nozzle tester dengan mempertahankan tekanan pada 100-110 kilo per cm kubik. Dan periksa kebocoran bahan bakar dari nozzle tip. Lanjut. Lalu pemeriksaan tekanan kompresi. Sebelum memeriksa tekanan kompresi, yakinkan bahwa pertama, oli mesin, saringan udara, starter motor, dan baterai dalam kondisi normal. Lalu yang kedua, mesin dalam kondisi panas, temperatur air pendingin pada suhu 80 derajat sampai 90 derajat Celcius. Lalu periksa tekanan kompresi dengan cara berikut. Pertama, lepaskan injection pipe dari nozzle holder, lalu lepaskan fuel cut solenoid di injection pump, lalu lepaskan seluruh injection nozzle dan pasang compression gauge dan compression gauge adapter pada silinder yang akan diukur tekanan kompresinya. Lalu kita hidupkan starter motor untuk memutarkan mesin dan lihat kompresi gauge-nya. Ini standarnya, keterangan standar kecepatan mesin, standarnya pada 250 rpm, tekanan kompresi pada 23 kg per cm kubik, lalu perbedaan tekanan setiap silindernya 3 kilo atau lebih. Ini pengukuran. Lalu setelah pengukuran selesai, lepaskan compression gauge dan compression gauge adapter serta pasang nozzle, injection pipe, dan full leak of pipe.
Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Bayu sudah menjelaskan tentang pemeriksaan nozzle, tentang lalu pemeriksaan kebocoran nozzle, dan pemeriksaan tahan tekanan kompresi. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan materi atau langkah kerja yang kami lakukan pada mesin L300 tipe 4D55. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam melakukan langkah-langkah, kami mohon maaf. Kami akhiri, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.